Halo semuanya, perkenalkan nama saya Misalkan Antonius dari Prodi Sistem Informasi UPJJ Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas ketiga dari pemrograman berbasis desktop. Jadi pada tugas kali ini diminta untuk membuat program manajemen restoran atau restoran app yang sama seperti tugas sebelumnya, namun diminta beberapa modifikasi. Yaitu yang pertama diminta membuat sebuah kelas abstrak menu item yang akan menjadi kelas dasar untuk semua menu item dalam restoran. Kelas ini harus menampilkan atribut nama, string, harga, juga kategori, kemudian mendefinisikan metode abstrak tampil menu yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang item menu. Kemudian diminta untuk membuat 3 kelas turunan dari menu item, yaitu kelas makanan, minuman, dan juga diskon. Kelas makanan dan minuman ada subkelas dari menu item dan harus memiliki atribut tambahan sesuai dengan jenisnya, misalnya jenis makanan dan minuman. Kemudian diminta juga mengimplementasikan metode menampilkan menu untuk menampilkan informasi khusus tentang makanan dan juga minuman. Lalu, kelas diskon adalah subkelas dari menu item yang akan digunakan untuk menerapkan diskon khusus pada menu. Kelas ini harus memiliki atribut diskon atau double dan mengimplementasikan metode tapi menu itu menampilkan informasi tentang diskon yang ditawarkan. Kemudian diminta untuk sebuah kelas menu yang akan digunakan untuk mengulas semua item menu dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan semua item menu. Kemudian diminta untuk membuat kelas pesanan yang akan digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan item-item yang dipesan oleh pelanggan. Kemudian mengimplementasi konsep inheritance dengan benar antara kelas-kelas ini. Kemudian juga diminta untuk mengimplementasikan konsep encapsulation yang membatasi akses ke atribut-atribut kelas. Kemudian penggunaan pengecualian exception yang mungkin terjadi seperti ketika mencoba mengakses item yang tidak ada di menu. Kemudian program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan item baru ke menu, makanan, minuman, ataupun diskon, kemudian menampilkan menu restoran, kemudian menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya, kemudian menghitung total biaya pesanan dengan mempertimbangkan diskon yang mungkin diterapkan, kemudian menampilkan struk pesanan, pelanggan, dan juga keluar dari program. Kemudian implementasikan operasi input output dan operasi file untuk menyimpan dan memuat daftar menu dari sebuah file teks dan juga menyimpan struk pesanan pelanggan dan memuat file dari file teks. Kemudian menggunakan struktur keputusan dan pengulaman sesuai dengan kebutuhan seperti saya menampilkan menu dalam proses pesanan. Baik, kemudian selanjutnya kita akan menuju ke VS Code untuk penjelasan coding di sini. Untuk tugas kali ini, saya akan memilih makanan dan minuman sebagai item baru yang akan ditambahkan ke menu. Jadi, untuk codingnya sendiri sudah dibuat di sini. Yang pertama itu menginput terlebih dahulu keperluan untuk input output dan juga utility. Kemudian di sini kita menggantikan kelas item ini yang lama menjadi abstrak, di sini diubah menjadi abstrak kelas menu item. Kemudian di sini juga ada penerapan enkapsulasi. Semua variabel ini di private, tapi nanti bisa diakses oleh kelas lainnya karena adanya enkapsulasi getter dan juga setter di sini. Kemudian di sini bikin konstruktor untuk menu item yang mana basic string kode menu, string nama menu, in harga, dan juga string kategori. Kemudian lanjut, deklarasi metode abstrak menjadi dasar dari polymorphism, yaitu satu perintah umum, tetapi bisa banyak implementasinya. Tapi menu ini akan digunakan pada saat untuk menampilkan item menu makanan, minuman, dan juga diskon. Dan di sini bagian get dan setternya yang merupakan bagian dari enkapsulasi juga. Di sini ada get kode menu, get nama menu, get harga, get kategori, dan juga set harga yang nanti digunakan di coding-coding di bawahnya. Nah, lanjut untuk coding method forma penyimpanan file akan di override juga nantinya di subkelas makanan, minum, atau diskon. Selain itu file string yang tampil menu ini juga akan di override di kelas makanan, minuman, juga diskon. Di sini dibuat subkelas makanan yang merupakan extend dari menu item atau nantinya variabel-variabel menu item akan bisa digunakan oleh kelas makanan dan juga ada atribut tambahan khusus untuk makanan yaitu jenis makanannya.
Jadi jenis makannya ada berupa nasi dan lain sebagainya. Di sini dibuat juga konstruktornya, yaitu string kode menu, string nama menu, in harga, string kategori, dan tambahan string jenis makanan. Di sini mengambil dari kelas utama, kode menu, nama menu, harga, dan juga kategorinya. Kemudian listnya ini jenis makanan, sebenarnya jenis makanan sesuai dengan permintaan soal. Kemudian di sini get jenis makanan, kembalinya adalah jenis makanan. Lalu di sini saya akan perbaiki sedikit. Ini untuk menampilkan menunya, di sini ada override dari tampil menu di atas. Jadi di sini akan ditampilkan khusus untuk menu makanan saja. Kemudian lanjut ke override file string. Di sini bagian dari induk akan diubah ke file string yang dipisahkan oleh koma dan juga jenis makanan. Kemudian lanjut ke subkelas minuman, kurang lebih sama seperti dengan subkelas makanan. Di sini juga dibuat atribut khusus untuk kelas minumannya, yaitu jenis minuman. Di sini juga dibuat konstruktornya. Di sini konstruktornya diambil dari kelas induk juga untuk kode menu, namanya harga dan kategori karena sudah ada. Lalu ini inisialisasi dari konstruktor jenis minuman karena khusus untuk di subkelas minuman saja. Kemudian lanjut pembuatan metode untuk jenis minuman. Oke, kemudian override tampilan menu ini yang akan menampilkan menu jenis minuman saja. Dan lanjut override juga di sini dibuat untuk jenis minuman. Kemudian lanjut untuk diskon juga kurang lebih sama. Dibuat atribut khusus untuk kelas diskon di sini. Di sini dibuat juga konstruktornya. Di sini harganya 0 karena ini adalah voucher. Kemudian inisialisasi nilai diskonnya yaitu nanti untuk objek yang dibuat untuk nilai diskon akan sama dengan nilai diskon. Kemudian dibuat metode pengembalian nilai diskon atau getter, getter. Lalu lanjut override juga dibuat di sini untuk menampilkan menu khusus diskon nantinya. Kemudian di override untuk ke file stringnya di sini di set sebagai berikut, yaitu get kode menu plus get nama menu plus get harga plus diskon dan juga plus nilai diskonnya nanti. Kemudian juga lanjut pembuatan kelas menu untuk mengelola array list menu. Jadi di sini buat array list daftar menu. Ya, yang mana nantinya menu ini disimpan ke menu txt. Di sini boleh juga coding untuk menambah item. Lalu di sini dibuat juga release untuk mengambil daftar menu. Lalu di sini ada juga exception handling, jadi pada saat pencarian menu dari kode dengan menggunakan perulang for each. Jika kode menu sama dengan kode, maka akan mengembalikan nilai dari menu atau isi dari menu. Lalu jika misalnya kode yang diinput tidak sesuai dengan kode menu yang ada, maka akan menampilkan kode menu tidak ditemukan atau akan di throw new section, kode menu tidak ditemukan. Kemudian untuk penghapusan menu, di sini daftar menu dihapus sesuai dengan indeks karena di sini juga menggunakan array. Maka jika misalnya nanti menghapus menu yang pertama,
maka di sini akan menghapus indeks ke 0 begitu. Kemudian di sini bagian untuk memuat menu awal, di sini kita yang sebelumnya di tugas kedua cuma ada 4 parameter, cuma sampai kategori. Di sini tambahkan jenis makanan karena ada tambahan atribut khusus untuk subkelas yang di atas. Lalu di sini ditambahkan juga item diskon, kodenya dan juga namanya, kemudian nilai diskonnya. Lalu di sini dibuat juga input output file untuk membuat menu. Di sini kodenya dibuat dengan menggunakan try catch juga supaya nanti ada kesalahan bisa dilakukan beberapa hal gitu. Jadi di sini menggunakan buffer reader untuk membuat menu dari file teks tadi. Kemudian jika misalnya file menu tidak ditemukan, maka akan dibuat menu awal di list menu defaultnya, kemudian nanti menunya akan disimpan ke file. Nanti dia bisa membuat file baru jika misalnya menu teksnya tidak ditemukan sebelumnya. Jadi di sini juga saya tidak buat menu teks, nanti akan kita coba dan akan tampil menu teksnya. Lalu untuk menyimpan menu ke file, di sini juga menggunakan buffer writer. Sehingga platform untuk menyimpan menunya ke file. Kemudian saya menggunakan try catch jika nanti pada saat ada gagal menyimpan menu, maka akan tampil tulisannya gagal menyimpan menu pada saat di awal di run. Pada saat menyimpan menu. Kemudian lanjut ke kelas pesanan untuk mengolah struk dan juga perhitungan. Di sini dibuat kelas pesanan dan juga dalamnya dibuat item pesanan. Di sini untuk detail pesanannya di sini juga dideklarasikan menjadi item menu, kemudian jumlah pesanan. Di sini juga dibuat konstruktor untuk item pesanannya. Lalu di sini buat metode untuk menghitung total harga item, jadi jumlah pesanan dikali dengan jumlah harga. Kemudian untuk menyimpan pesanan ini juga digunakan array list dan juga atribut private double disumpul sama dengan 0. Jadi di sini juga dibuat suatu struktur keputusan yang mana jika menunya itu berupa diskon, maka akan tampil voucher diskon diterapkan. Jika misalnya dia merupakan makanan atau minuman yang selain dari diskon, maka menambah kaitan pesanan menu dan juga jumlah dari pesanannya. Dan jika list empty akan mengembalikan nilai empty. Kemudian lanjut ke bagian untuk mencetak struk. Di sini dibuat sebuah atribut baru juga, yaitu double subtotal, final double pajak, final in layanan. Jadi jika final di sini maka tidak bisa diubah-ubah lagi. Kemudian sini juga menggunakan string builder untuk menangkap semua output struk. Jadi nanti struk pembayaran ini sesuai permintaan soal akan ditaruh di sebuah file text. Jadi kita mau semua struk pembayaran nanti tercopy semua secara utuh ke file textnya. Di sini menggunakan for each juga saat sudah memasukkan pesanan maka akan dihitung, yaitu total item dot height, hitung total harga item menggunakan metode ini. Kemudian nanti subtotalnya merupakan harga dari setiap item yang sudah diinput, jadi bertambah secara kumulatif. Dan lanjut string lainnya dibuat, kemudian ada tambahan ke builder. Lalu untuk diskonnya sesuai yang tugas 2 kemarin, jika subtotal lebih dari 100.000 maka total diskonnya akan ditambahkan dari subtotal. Total diskonnya maka
adalah subtotal dikali dengan 10% atau 0,10. Kemudian jika dipilih tadi yang diskon khususnya, maka akan ditambahkan juga ke total diskonnya. Kemudian lanjut, jika total diskon lebih dari 0, maka akan ditampilkan formatnya sebagai berikut. Lalu, biaya pajak itu adalah subtotal kali pajak, kemudian double total akhir adalah subtotal dikurangi total diskon ditambah biaya pajak ditambah biaya layanan. Kemudian ini format-formatnya untuk struk. Lalu jika total lebih dari 50.000, maka akan ditampilkan output memenuhi syarat penawaran beli satu gratis satu minuman sesuai dengan tugas yang lalu. Dan di sini bagian untuk menyimpan struk dan juga menampilkan struk di konsol. Kemudian ini untuk menyimpan struknya ke file teks, di sini diberi nama struk transaksi teks. Jika nantinya tidak berhasil, maka akan menampilkan tulisan gagal menyimpan struk. Kemudian di sini bagian utama dari restorannya. Di sini dibuat scanner untuk menerima input dari pengguna. Lalu juga di sini dibuat object manager. Lalu di sini dibuat kode untuk menampilkan data menu. Polymorphism berjalan di sini karena yang tadinya dibuat kode sekali bisa digunakan berkali-kali juga. Di sini dibuat metode tampilkan data menu untuk menampilkan daftar menu dari 3 kategori. Tadi jadi cuma sekali metode ini akan menampilkan daftar menu dari ketiga kategori. Di sini menampilkan menu berdasarkan kategori makanan, di sini minuman, di sini promo. Instance of-nya yang jadi penentu tampilan menu untuk item-itemnya. Lalu di sini bagian metode penuh pemesanan, di sini kita tampilkan daftar menunya menggunakan objek pesanan. Ini tampil output memulai pesanan, di sini diminta untuk memasukkan kode menu yang akan dipesan menggunakan perulangan file di sini. Jadi nanti diinput oleh pengguna, lalu jika kodenya isinya sudah selesai, maka perulangannya selesai. Lalu di sini mencari menu by kode. Lalu lanjut. Di sini meminta untuk menginput jumlah. Di atas tadi untuk menginput kode untuk menampilkan menunya, juga sini jumlah pesanannya. Lalu jika jumlahnya lebih dari 0, maka langsung dilanjutkan untuk menampilkan pesan jumlah untuk menunya jumlah sekian, untuk menu ini ditambahkan gitu. Lalu misalnya jumlahnya enggak lebih dari 0, maka dimuncul output harus menampilkan lebih dari 0. Jika outputnya masih kurang dari 0 akan berulang. Lalu ada juga exception handling di sini. Jika kode tidak ditemukan akan menampilkan pesan. Lalu jika kosong maka akan langsung mencetak struk. Lalu untuk manajemen menunya di sini ada juga diminta untuk menampilkan menu untuk diedit di sini. Jika list empty akan menampilkan daftar menu masih kosong. Gunakan if, lalu di sini daftar menunya. Dicek supaya tidak error saat get harga. Dan di sini ditampilkan menu-menu yang akan diedit secara berurutan nomornya. Lalu lanjut untuk
menambahkan menu di sini menampilkan juga dahulu menu untuk dieditnya. Di sini diminta untuk output nama menunya juga kode menunya. Lalu harganya kurang dari 0, maka akan muncul output harga harus lebih dari 0. Jika lebih dari 0, maka akan lanjut. Kategorinya juga diminta untuk diinput di sini. Akan awal. Jika tidak sesuai kategori yang diminta, maka akan terus berulang. Dan jenis khususnya juga diminta untuk atribut tambahannya dipilih antara nasi, teh, atau jus gitu sesuai permintaan di sini. Saya di sini buat untuk nasi, teh, jus dulu aja. Dan diminta untuk input jenis khusus, lalu dibuat konfirmasi untuk detail menu barunya. Apakah inputnya sudah sesuai? Jika sudah, tinggal input ya atau tidak. Jika ya, maka akan langsung dilanjutkan. Menunya berhasil ditambahkan. Jadi untuk mengubah harga menu dan buka menu untuk edit, kurang lebih sama seperti yang tadi. Di jasa di atas ada index. Di sini jadi mau pilih ubah harga menu karena di array, jadi kita pilihnya per index supaya bisa mengubah harga menunya. Juga berlaku untuk menghapus menu juga nantinya. Di sini juga ada error handling indexnya. Lalu di sini juga ada ada permintaan untuk memasukkan harga baru. Lalu jika harga berhasil diubah akan menampilkan outputnya. Jika tidak berhasil maka tidak valid. Lalu untuk menghapus menu seperti yang saya bilang sebelumnya, kurang lebih sama seperti untuk mengubah menu. Jadi diminta untuk menginput nomor menu yang mau dihapus. Lalu dihapus sesuai indeks di mana menunya berada. Kita akan tampilkan sebagai berikut. Menu berhasil dihapus atau jika tidak berhasil maka nomornya tidak valid. Lalu untuk menu manajemennya yang akan ditampilkan pertama itu jadi buat metode menu manajemen. Di sini menggunakan ruang dual. Jadi ditampilkan manajemen menu nomor 1, 2, 3, dan juga 4. Jadi lalu kemudian diminta untuk mengikut pilihan untuk masukkan menu-menu yang diinginkan. Dan di sini ada switch case. Jadi saat dipilih nomor menunya sekian akan menampilkan metode yang sesuai dengan menu-menunya. Jadi sini tambah menu, maka akan menampilkan metode tambah menu. Dan juga seterusnya ubah harga menu, sini hapus menu, juga sini hapus menu, sini dah daftar menu, sini tampilkan metode untuk tampilkan menu, kemudian 0 itu kembali jika karena ini dual maka akan ditampilkan terlebih dahulu. Ininya baru nanti jika pilihannya tidak sama 0 maka akan terus berulang. Perulangannya jika dia masukkan 0 maka perulangan akan berhenti dan kembali ke menu paling depannya lagi. Nah, kan di sini yang paling depan sekali nih yang metode utamanya di sini tampilan pertama dari restoran bukan yang tadi ya. Jadi yang pertama di sini ada pilihan 1 untuk mulai pemesanan dan juga 2 manajemen menu dan juga 0 untuk keluar dari aplikasinya. Jadi yang pertama diminta dulu untuk menginput pilihannya, kemudian pilihan itu akan di switch case. Jadi pada saat pemilih menu pemesanan akan masuk menu pemesanan, kemudian jika ini manajemen menu maka akan masuk ke manajemen menu, kemudian 0 untuk keluar dari program. Jadi sama seperti yang saya bilang di atas dual, jadi akan jalankan terlebih dahulu, baru nanti perulangannya ditentukan. Di sini selagi pilihan tidak sama dengan 0, maka akan terus berulang. Di sini kita akan coba terlebih dahulu programnya. Jadi karena
menunya tadi belum ada, jadi di sini dibuat menu awalnya di sini. Berisi yang sudah dibuat di kode. Ya, kalau kita akan coba mulai pemesanan di sini. Terus selesai. Nah, dan akan muncul struk transaksinya di sini. Ya, sesuai dengan yang di konsol. Jadi proses untuk input output dan juga filenya berhasil. Dan kita akan coba untuk manajemen menunya. Jadi kita akan tambah menu di sini, nama menunya nasi ikan, kode menunya A6, harganya 11.000, makanan, nasi, ya, akan muncul ya, nasi ikan. Di sini akan bertambah ya di menu tekstilnya, jadi sudah berhasil untuk input outputnya juga. Lalu untuk ubah harga kita akan coba di sini ke nomor yang nasi ikan tadi. Kita akan ubah jadi 10.000 misalnya. Nah, harganya udah berhasil dirubah. Jadi berubah juga harganya jadi 10.000. Kemudian untuk menghapus menu di sini, coba menghapus menu nasi ikan. Sini. Sudah hilang, di sini juga harusnya hilang. Oke. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.